Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sampai di sesi ketujuh ya dari 9 sesi yang direncanakan ya. Tentu hari ini hari yang cukup melelahkan. Ada yang mengantuk, ada yang sudah nggak fokus, ada yang pengen ada kegiatan yang lain dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau kita niatkan ini kebaikan, bukan hanya sekedar karena disuruh kampus, disuruh venti, disuruh aturannya harus ini kalau mau lulus dan sebagainya. Ah, harapannya tidak sekedar alasan itu. Karena kalau yang ikut karena alasan itu saja, maka sungguh rugilah ia. Sudah keluar waktu, keluar tenaga, dan sebagainya. Kalau kita lihatkan ini, yang utama adalah bentuk kita tafakuh fiddin, belajar agama. Mudah-mudahan itu yang masuk kita dalam kategori hadis ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan. Kalau dulu jalan, mungkin sekarang yang dihitung kuotanya, lelah duduknya, lelah berupaya untuk konsentrasinya, upaya untuk mendengarkannya. Nah, yaltamisu fihi ilman ya, dalam rangka mencari ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai sesi ketujuh, nanti masih lanjut ke sesi 8 setelah ini, lanjut lagi nanti besok pagi sesi 9, dan juga nanti ada sesi-sesi ibadah yang harus dilaporkan. Nah, itu kita niatkan untuk tafakuh fiddin, mencari eh, ilmu agama, mudah-mudahan itu bagian dari kita memudahkan, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita ke surga. Baik, saya ada waktu 1 jam, tinggal nggak sampai lagi 50 menit lagi. Sampai jam 9 nanti untuk bernasihat-nasihat ya gitu. Niatnya nasihat diri sendiri dan kepada orang lain. Nanti mungkin ada dialog di dalamnya, ada mungkin yang bisa ditanyakan. Pada dasarnya saya mengenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Khalis Al-Hadi. Selain bertugas sebagai MOT pada Baitul Arqam ini, saya sehari-hari bertugas di program studi Magister Hukum. Kalau rekan-rekan biasa kuliah di lantai 2 tuh. Nah, yang biasanya saya ngajar yang di ujung, rekan-rekan di sebelahnya. Nah, saya mengajar di Magister Hukum, diamanai saat ini sebagai Kaprodi Magister Hukum. Kenalan sedikit dulu, saya kuliah tuh nggak ada background agamanya. Kuliah S1, S2, Hukum di Gajah Mada. Nama universitasnya Universitas Hindu, kan ya, Gajah Mada. Lalu saya sempurnakan lah agar agak Islami dikit, S3 saya di Muhammadiyah Surakarta. Gitu ceritanya. Lalu gimana kita belajar agama? Kita sadar jangan sampai, dulu guru saya punya pesan, jangan sampai saudara punya gelar panjang. Urusan dunia, kata dia. Itu sampai S3. Tapi untuk belajar agama, itu nggak jauh beda dengan anak SD. Itu menyentak hati saya. Malu juga nanti. Kita punya gelar untuk urusan dunia saja panjang. Dipajang-pajang pula. Tapi untuk urusan akhirat, nggak tinggi belajar kita. Nggak dalam belajar kita. Kira-kira begitu. Itu nasihat buat saya dan kita semua. Kira-kiranya gitu ya. Malam ini saya ingin lebih santai saja. Materinya saya kasih, kalau tidak salah materi saya itu yang paling banyak. Padahal waktunya cuma sedikit. Kalau lihat di Open Learning itu materi saya salah satu yang paling panjang kayaknya. Kalau slide yang saya punya ini mungkin sampai 30 sekian. Tentu tidak cukup waktunya. Ya, saya loncat-loncat saja nanti. Yang penting saudara sudah bisa lihat di sana detailnya. Mungkin nanti yang lebih menarik apa yang bisa kita perdebatkan di dalamnya. Kira-kira begitu.
Lalu saya mohon izin juga di dalam sini tentu ada yang mungkin apa namanya belajar agamanya lebih serius dibanding saya. Ada yang di dalam sini tentu yang lebih senior dibanding saya. Saya kelahiran tahun 91, generasi milenial. Ya, generasi milenial itu kan generasi sampai 97, 98. Saya kelahiran 91, tahun ini masuk 32 tahun. Dulu saya punya cita-cita tinggi. Saya pengen doktor di sebelum usia 30. Qadarullah tidak kesampaian. Usia 31 saya baru bisa jadi dokter. Yang oh Pak, cita-cita tinggi. Jadi melesetnya kalau sedikit melesetnya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Makanya punya cita-cita tinggi-tinggi aja gitu. Kalau nggak tercapai ya minimal dikit turunnya gitu. Tapi kalau cita-citanya masih rendah, nggak apa-apa lah saya cukup segini aja Pak. Maunya gini-gini aja Pak. Nah itu jadi nggak jadi juga gitu. Jadi eh, kita pasanglah target tuh tinggi-tinggi. Nah, kalau nggak tercapai mudahan masih agak tinggi gitu. Kira-kira begitu. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang sama-sama ya. Kalau masalah bicara tentang tema ini tentu banyak yang sudah berasam garam, sudah bicara, sudah melatih sampai mendidik. Kalau yang jadi guru, kalau yang jadi dosen atau yang jadi apalah di bidangnya masing-masing itu, tentu banyak yang bicara ini. Apa namanya yang di BUMN itu sekarang kan ada tagline-nya itu BUMN berakhlak ya kalau nggak salah tuh ya. Ada istilah yang banyak kita pakai. Ya, bicaramu mata kuliah mungkin ada juga mata kuliah terkait etika bisnis. Kita di sesi ini ingin eh, merefresh saja lah. Jadi kalau dibilang nuang materi, sebenarnya materinya sudah tentu materi yang banyak jamak kita terima. Karena itu sesinya sedikit saja waktunya agar untuk sekedar refresh saja. Kenapa? Karena begini. Pokok agama kita itu ada tiga sebenarnya. Kalau belajar ilmunya itu ada tiga saja. Satu ilmu akidah, itu lihat materi-materi awal kemarin itu bicara tentang akidah. Lalu ada materi bicara tentang fikih, ya kan itu, manhaj tarjih dan sebagainya. Nah, jadi akidah, fikih, nah yang ketiga menyempurnakannya dengan apa? Dengan akhlak. Gimana hubungan ketiganya? Nanti di ujung materi akan nah, saya berikan contoh eh, renungan buat kita. Kira-kira. Sebelum memulainya kita mengingat diri kita. Ketika mau ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, kita juga mengenal diri kita. Kalau ada satu kata-kata yang kalau beberapa mengatakan itu hadis dhaif, tapi kalau di sini saya hanya ingin ngambil itu satu kata-kata. Kalau kalau itu bukan hadis berarti kata-kata yang menarik mungkin kita jadikan patokan. Man arafat nafsah waqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, maka ia akan datang untuk mencapai mengenal Tuhannya. Jadi tanpa mengenal diri, tak mungkinlah seseorang itu sampai ia pada satu posisi ia mengenal pada Tuhannya. Manusia itu dalam Al-Quran disebut ya dimulai dulu apa namanya saya nih jelek-jelek begini keturunan Nabi. Kalau saya percayanya saya keturunan Nabi. Apa maksudnya? Saya anak cucu Adam. Karena saya tidak bilang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ah, mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat sama kita, sama-sama. Kita ini anak cucu Nabi. Karena ada sebagian orang di luar sana yang dia percaya manusia itu adalah bentuk perkembangan yang sempurna dari sejenis kera. Jadi dia anak turunan Homo javanicus, Homo erectus, apalah itu ya. Kalau saya tidak meyakini itu, kalau saya meyakini bahwa saya keturunan Nabi, bukan Nabi Muhammad, tapi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita itu dulu kakek kita pertama itu diciptakan dari gumpalan tanah, lalu dihembuskan ruh, jadilah wujud kita nih manusia. Maka kita punya unsur pertama, unsur yang bernamanya unsur materi. Manusia terbentuk dari dua unsur. Gumpalan tanah itu unsur materi yang pertama. Unsur materi, unsur pertama. Ya. Ia berangkat dari tanah. Lalu anak keturunannya tuh dari saripati itu, dari saripati tanah keluar lewat sperma. Mohon maaf, atau salah.
Tapi ini perlu diingat, Pak. Yang penting kita ingat, kalau untuk urusan ini, pada dasarnya ini hanyalah urusan tanah, sesuatu yang tidaklah istimewa. Bahkan kalau kita menilik diri kita dari sudut pandang ini, kita manusia rendahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين yang memperindah ya Allah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi permulaannya dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya, keturunan Nabi Adam itu dari saripati air kita. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang yakin betul kalau kita ini anak cucu Adam, anak cucu Nabi, bukan anak cucu sebangsa kera. Wallahu a'lam. Tapi ingat, unsur yang membuat kita hebat, mulia dan sebagainya itu bukan unsur tanah itu, tapi unsur yang kedua, nafkah dihembuskan kepada tanah itu ruh, ruh ciptaan Allah. Itu yang membuat manusia mulia. Kalau orang berpatokan pada urusan yang pertama ini, unsur yang pertama ini, taklah ia jadi orang yang mulia. Tapi ia menghendaki mulia, maka ia perhatikan unsur yang membuat ia mulia, yaitu unsur ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Nabi Adam. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk siapa? Untuk manusia itu. Salahnya qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari ruh itu salah satu fungsinya bernama hati. Jadi hati yang disebut dalam hadis-hadis itu bukan hati yang ada dalam fisik ini, tapi hati yang berangkat dari unsur ruh tadi, yang ia menjadikan unsur pertimbangan dalam memilih tindakan-tindakan kita dan mendorong apa yang ada dalam tubuh kita ini untuk mengambil tindakan. Maka kita perhatikan kembali apa unsur-unsur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lalu apa tugasnya? Bagi manusia, oh, kita diingatkan ya dalam surah At-Tin itu, dalam sebaik-baiknya bentuk. Lalu kita diingatkan kita itu untuk menjadi khalifah yang diberi amanah untuk mengelola ini. Mungkin ini ya saya tidak tahu juga dari. Mungkin dalil ini yang dipakai oleh PP itu untuk mengelola tambang. Manusia itu khalifah fil ard. Wakil Allah di bumi yang mengurusi bumi itu, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban beres nggak ngurusin itu. Mungkin ada sebagian kita yang diamanah jadi di pekerjaannya memimpin sesuatu, jadi manajer di tempat satu, jadi kepala sekolah, jadi apapun itu. Kalau yang guru mungkin jadi mengelola kelasnya, mungkin yang di kantor mengelola kantornya. Apapun itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruk dalam pengelolaan itu. Karena ujungnya kita itu di dunia ini diminta untuk mengabdi kepada Allah. Lalu kita diingatkan pula bahwa kita punya potensi baik dan potensi buruk. Kalau malaikat tak punya potensi buruk. Oleh karena itu kita bisa lebih hebat dibanding malaikat. Kenapa? Karena manusia punya potensi buruk, potensi negatif, tapi ia mampu merubahnya, ia mampu mengalahkannya, ia menggunakan potensi-potensi positif itu di atas potensi negatifnya untuk melahirkan dirinya lebih mulia dibanding malaikat. Maka kita juga diingatkan, kalau kita hidup nggak sendiri.
ya. Mungkin ada keluarga, ada yang sama suami, sama istri. Nah, dalam hubungan interaksi itu kita butuh namanya interaksi panduan dan salah satunya adalah nilai. Sesuatu yang menurut kita dalam banyak hal itu ini baik, ini yang buruk. Oh, kalau makan tuh ini dan begitu. Dan ternyata yang begini itu nggak gampang. Banyak hal dalam urusan kita yang kita tidak punya pandangan yang sama. Suami istri aja kadang pandangannya berbeda. Perlu didudukkan dan didudukkan bersama. Suaminya pengen rebahan, istrinya pengen jalan-jalan. Nggak jadi itu. Suaminya pengen mancing, istrinya pengen nonton bareng film di bioskop misalnya. Nggak jadi itu. Kalau masing-masing memperturutkan pandangannya sendiri tanpa ada satu nilai yang dipatokan bareng-bareng, nah repot juga dalam hidup. Maka kita perlu melihat kembali ada nilai, ada norma, ada etika, ada moral dan sebagainya. Ada istilah-istilah itu. Saya singkat itu kan materinya ada di sana. Intinya etika itu menjadi eh, menghubungkan antara akal budi seseorang, akalnya dengan orang lain untuk menentukan kebenaran atau kesalahan atas perilaku. Oh, kamu benar, ada istilah apa namanya wanita tak pernah salah itu nggak berlaku di sini. Jangan begitu, itu kan ada istilah. Jadi sekarang itu salah satu ciri kesalahan adalah kesalahan dalam etika bermasyarakat kita adalah ketika suami-suami takut istri. Padahal kepala keluarga itu suami, tapi ternyata suami ya takut sama istrinya. Istrinya pula melunjak. Pokoknya istri harus benar, bla 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 gitu lah. Ini juga perlu perhatian kita. Jangan-jangan itu terbentuk dari satu nilai yang salah. Maka saya akan loncat-loncat saja. Masalahnya, lalu menentukan pedoman mana yang kita pakai. Itu ternyata ada beberapa teori. Saudara tentu di kantor di apa tuh kan kita kan menentukan pedoman-pedoman. Oh harus begini, harus begini. Pakaian yang bagus begini, cara yang boleh begini. Kalau ngadepin klien begini, cara memasarkan barang itu begini dan begitu. Ada nilai yang baik dan buruk. Masing-masing punya pandangan. Maka kita temukan ada yang menggunakan teori empiris. Oh intinya dari pengalaman saya, kalau jualannya kayak gini berhasil nih. Oh ada pakai rasional. Oh gini teorinya begini. Ada intuisi ya bagian ini yang eh, kalau ada orang bilang semua orang harus berdaya bagi saya sih tidak juga ya ada orang itu punya intuisi nilai-nilai lahiriah ya cocoknya begini cocoknya begitu. Tapi kita ini buahnya kenapa kita ada materi muamalah satu bahwa bermuamalah itu oke boleh menggunakan pengalaman boleh menggunakan rasio boleh kita menggunakan intuisi kita. Ingat, kita juga punya pedoman utama. Apa itu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara akan temukan orang yang mengeluarkan buku etika bisnis begini dan begitu. Bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara memanage sesuatu menggunakan teori empiris, ada pakai rasional, ada intuisinya. Tapi ingat kita juga jangan telan mentah-mentah itu. Kita punya pedoman yang lebih utama yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya dosen hukum, saya akan tambahkan ini. Ada kaidah hukum. Ada aturan yang mengatur kita dalam urusan bernegara, dalam urusan begini. Ada aturan. Kenapa jalan tuh menggunakan lajur yang kiri, bukan lajur di kanan. Di negara yang lain, ada yang menggunakan lajur kanan, yang kiri. Loh, kenapa ada muncul aturan-aturan itu? Apakah yang jalan? Oh, wah, saya ini kan Muslim. Muslim itu mendahulukan yang kanan. Maka yang benar itu jalan itu di kanan, bukan di kiri. Misalnya ada yang pakai patokan itu. Ini gimana nih? Oh, ternyata kalau hukum itu terkadang ia lahir ya, lahir ya. Ini dalam sudut pandang umum ya. Dia lahir dari pemerintah. Ia tidak acap kali tidak bicara tentang baik buruk sesuai moral apa tidak. Dia bicara tentang apa yang legal, apa yang boleh. Kalau ditentukannya jalannya di kiri, ya kita jalan di kiri. Kalau negara tertentu jalannya di kanan, ya jalan di kanan. Nah gitu. Ada kaidah-kaidah di luar juga, di luar kita, yang itu juga kita
turuti. Dalam apa? Dalam hal mencapai ketertiban. Kalau saya merasa jalan tuh serah-serah saya dong, mau ngatur-ngatur aja pemerintah nih, mau di kanan mau di kiri, terserah saya dong. Yang terjadi chaos, kekacauan, jalan-jalan nggak jelas orang mau kemana, nah, gitu. Dalam Islam, akhirnya kita dikenalkan satu istilah bernama akhlak. Kita di makhluk pencipta kita namanya Khalik. Kita berlaku bagaimana berhubungan dengan Allah dengan sesama makhluk itu namanya akhlak. Uniknya, akhlak itu sifatnya sempurna dan kita punya pedomannya. Kalau orang mau bilang, oh ini etika bisnis, saya mau pertanyakan saja. Contoh orang yang bisa melaksanakan etika bisnis secara full siapa? Orang kan bilang, tidak ada. Agama lain, kalau mau ngasih, oh contoh jadi itu begini, orang baik itu begini. Kita akan tanya, contohnya mana? Kita susah temukannya. Kenapa? Karena yang setting menjadi uswatun hasanah. Lengkap itu, ada teori dan prakteknya, itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat, ya, itulah risalah Islam. Itulah din kita akhlakul karimah. Berakhlak itu juga bukti keimanan. Ada orang mengaku dirinya beriman, namun tak sempurnalah ia apabila dia tidak beramal. Bukankah kita temukan banyak hadis, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, atau Allah dan Rasulnya, ada berapa hadis itu yang disebut apa? Kesempurnaan iman itu dihubungkan apa? Berbuat baik kepada tetangganya, mencintai. Ya, tidak beriman kecuali dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan yang begitu-begitulah yang membuat orang itu masuk surga. Bukan hanya urusan tadi akidah, urusan ibadah, tapi juga akhlak sesama manusia gitu. Jadi kenapa targetan bicara tadi di materi satu 2 itu bicara tentang uh, akidah, lalu kita diingatkan dengan fikih, bagaimana fikih ibadah dan sebagainya. Juga kita diingatkan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Oke, maka saya akan masuk ke contoh. Ya, ini saya butuh respon. Ya, saya sudah bicara selama 20 menit. Nah, sekarang saya butuh respon. Ada satu etika yang ini dipakai di dalam dunia internasional, kan gitu. Kalau saudara diajak fine dining, candlelight dinner, ya, candlelight dinner kan nggak mungkin di pecel lele, nggak mungkin di mana di nasi goreng depan sana kan gitu. Diajak ke resto. Pertanyaannya, tentu sini biasanya eh, mayoritas kita mengenal istilah table manner ya. Saya cuma tanya, table manner itu ada yang bisa respon? Table manner itu kalau kita dihadapkan makanan kayak gini, biasanya daging, steak, ya, begitu. Kita kan dapatnya garpu sama pisau. Garpunya di tangan mana? Garpu Tangan kiri. 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 Tangan kanan. Kalau Table table manner. manner tak garpu kiri. Pisau Tangan kanan. Oke, kanan. table manner. Ini kita tanya dulu, table manner ya. Ini kan istilah yang dipakai di dunia senang. Kalau dikasih garpu sama pisau, berarti garpunya tangan mana? Tangan Tangan kiri table manner. kanan. Kiri. Kiri. Garpu tangan Table kiri. manner, Pak. Kalau pisau, Kanan. Tangan kanan. ini etika yang dianggap internasional. Ya, saudara kalau makan ini di hadapan apa? Tidak menggunakan cara ini di hadapan fine dining itu, saudara dianggap orang yang tidak beradab. Dan ini ya, kita bicara satu sisi dulu. Ya. Pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan akhlak Muslim? Nah, itu pertanyaan kedua. Kalau Muslim makanya gimana?
Tangan kiri. Kanan. Saya Kanan. belum selesaikan itu. Kanan. Berarti kalau motong motong dagingnya pakai tangan kanan, Kanan. dicocol apa ditusuk dagingnya pakai Dan garpu pakai di tangan tangan. kiri, nyuapnya pakai tangan apa? Nyutnya dipindah. Pindah. Kalau ikut table manner internasional itu Tangan ya kiri. kita pakai tangan kiri. Itu yang disebut sebagai yang beradab, beretika. Coba. Kita, ya, saya yakin di sini semua orang-orang yang akan memilih makan pakai tangan kanan. Tapi versi mereka itu, kita adalah orang yang tidak Tableman. beretika. Ya, ini hal sepele nih, urusan makan. Oh, Pak, saya enggak itu. Ya, saudara kalau yang enggak pernah masuk di dunia begitu, itu cuek-cuek aja makannya. Tapi yang masuk ke resto besar gitu lalu ada jamuan makan ini mungkin ada yang ini pebisnis hebat di sini kan. Kalau makan makan gitu, saudara tidak menggunakan, oh Pak saya sukanya pakai tangan, itu nanti siap-siap saja. Saudara akan dapat pandangan sangat buruk kayak gitu misalnya. Kalau saudara mau ngadep klien, klien saudara melihat saudara begitu, nah kita dihadapkan. Tadi teori ya. Sekarang kita bicara tentang dihadapkan dengan kondisi ini gimana? Oh Pak, saya orang baik Pak. Tetap, saya lebih mengutamakan pilihan hadapan Allah. Saya akan ganti. Saya akan pakai tangan kanan misalnya gitu. Lihat. Tapi ternyata tak jarang juga yang tak mampu gitu. Aduh Pak, saya ini apa namanya? Coba saudara jadi manajer atau saudara itu dia depan saudara tuh direktur utama ngajak makan sama klien di sana. Kalau dari terus di road saudara ngelihat ah, bikin malu, nggak usah diajak lagi makan. Ada masalah-masalah begitu. Saya hanya melontar masalah saja ya. Dan masalah selanjutnya kita dihadapkan dengan ini. Kita mungkin biasa aja yang begini dia. Cuma bagi orang-orang tertentu ternyata ada etika-etika yang ya tidak sama standarnya. Ini kan masalah standar yang tidak sama. Masalah standar yang, mohon maaf, tidak semua juga orang orang Indonesia biasa Pak makan pakai tangan. Saya juga mau kasih tahu, tidak semua orang Indonesia tuh mau makan pakai tangan yang bareng-bareng begitu. Kalau di piring masing-masing mau, tapi kalau suruh makan bareng-bareng begitu, apalagi ibu-ibunya ini, belum tentu mau sama orang yang nggak dikenal. Wah, dia Pak sampai garuk-garuk sana kemarin tangannya Pak kayak gitu. Misalnya, nggak tahu juga gitu. Saya melontarkan salah saja. Nanti jadi renungan buat kita. Nih, mungkin nggak tahu dia ada saudara. Saya pernah dalam kondisi begini. Kalau di beberapa ya dunia pebisnis begini ini kadang ada diundang ke party ke apa begini. Masalahnya satu tuh. Masalahnya adalah mereka begini tidak pernah ngasih kursi. Makannya gimana? Ya begitu tuh. Ada yang pernah? Pak, saya ke pojokan Pak makan. Oh, saya nggak usah makan Pak, mending nggak makan. Gimana? Ini kan kok Bapak dari tadi ngomongin makanan. Iya, kita di masalahnya Baitul Arkom yang pakai Zoom ini satu aja contohnya dari saya dari dulu adalah nggak ada snacknya. Makanya tuh saya nggak suka webinar. Saya lebih suka seminar. Kalau seminar itu ada nasinya. Kalau webinar gini nggak ada. Minum kopi dulu lah ya. Sebentar. Ini masalah juga nih kayak gini nih. Kalau pakai kamera, saya nggak tahu ya. Di kamera itu saya minumnya pakai tangan kiri kelihatan. Kalau pakai kamera depan itu kan yang jadi masalah. Saya pernah dikomentari, kok Ustadznya itu pakai tangan kiri ya. Allah a'lam. Oke, ini ada data. Ini kan orang orang manajemen ya suka bicara statistik. Saya ini orang hukum,
Di prodi hukum itu saya kasih tahu rahasia sedikit. Anak hukum itu nggak bisa baca statistik. Kenapa? Karena nggak ada mata kuliahnya. Jadi yang bingung, yang dulu nggak suka hitung-hitungan, kali-kalian, matematika, pembagian, nggak suka hitung-hitungan matematika, kuliah salah satunya di Fakultas Hukum. Kalau Fakultas Sosial, itu lain manajemen sebenarnya itu ada masih itu kan ya. Kalau orang hukum itu nggak ngerti statistik, Pak. Kalau dia bisa tuh berarti belajar sendiri di luarnya. Dosennya tuh nggak ada yang pernah ngajarin statistik. Nah, tapi saya ingin kasih data statistik. Ada pertanyaan tentang negara ya, apa namanya orang-orangnya di survei tentang yang masih menganggap bahwa agama itu penting. Yang agama itu jadi diutamakan dibanding tadi. Oh, saya ikut etika internasional, table manner, saya mengikuti gini dan sebagainya. Ternyata datanya, nanti datanya jadi masalah juga ternyata. Membaca datanya jadi kacau kita ini. Apa datanya? Yang menganggap agama itu penting, itu yang atas-atas tuh. Indonesia orang ya disurvei yang menganggap bahwa agama itu masih important, important, itu ternyata ya 95%. Bagus. Yang nganggap nggak penting tuh di bawah-bawah tuh. Bagi orang Prancis sekarang lagi Olimpiade Prancis, mereka tuh sangat sekuler, mereka nggak penting itu agama. Makanya mereka menjelek-jelekkan, memparodikan apa perjamuan versi orang Kristen itu, perjamuan kalau ada yang ngikutin Olimpiade Prancis, mereka bikin itu jadi parodi aja, bercandaan aja. Nah, gitu. Cuma jadi catatan tuh. Kalau kita lihat data ini nih ya, data makin atas berarti merasa agama makin penting, bawah makin tidak penting. Cuma masalahnya, negara yang dikatakan oleh orang-orang itu sebagai negara maju ada di atas apa di bawah? Ternyata datanya Di lebih. bawah. Lalu kalau orang pakai kesimpulan statistik itu kan berarti agama itu orang yang mementingkan agama itu malah menjadikan negara itu lambat berkembang. Negara-negara yang tidak lagi menjadikan agama itu penting, itu malah negara yang maju pesat. Nah, bisa. Kalau ada kayak gini ya, data, ini data nih, narasi ya, kalau kan udah selesai tesis ya. Antara data sama analisis itu dua hal yang berbeda. Kalau sudah masuk analisis itu masuk apa namanya cara pandangnya masing-masing. Nah, bagi orang yang pakai sekuler tuh, oh ini betul nih. Ah, kita tuh harus meninggalkan agama. Kenapa? Nurut agama tuh lihat. Negara kita tuh rendah, ekonominya susah. Kalau lihat data statistik sembarangan begini kan, kesimpulannya bisa kacau sekali. Datanya nih valid, valid nih mau surveinya nih valid. Masalahnya analisis yang tadi saya sampaikan itu yang berbahaya. Apa ciri berbahayanya nih? Nah, ini ya, saya kasih contoh. Nah, gini, sebelum tadi kelip-kelipan aja tadi. Nah ini, kalau dia memperhatikan agama itu penting, tapi ternyata tidak memahami agama secara benar. Ya, bisa dipahami nih dari yang bisa baca Arab, apa tulisannya itu, bacaannya? Yang bisa bahasa Arab, yang tertulis di gambar sendal jepit itu tulisan apa? Ayat Quran itu ada itu. Dalam Quran ada tuh. Yumna. Hah? Ashabul yamin, ashabul shimal. Yamin tuh artinya kanan, shimal tuh artinya kiri. Itu kasih tahu sendalnya yang ini yang kanan, itu yang kiri. Cuma dia ada di netizen yang itu ya. Ini ini jadi catatan kita juga. Oh, kenapa harus dikasih itu ya catatan? Diinjak-injak. Ini kejadian nyata ini, bukan saya karang-karang ini. Ada yang komen-komen, coba saudara temukan dalam di apa namanya di komen-komen sosmed tuh gini, sembarang nyelocos saja. Satu sisi mereka yang komen ini, oh, mereka kalau ngomongin ini ya bicara kiamat, bicara Quran, bicara lafaz Allah itu kan berarti mereka orang yang dekat ke agama. Masalahnya agamanya dipahami secara salah. Apa contohnya itu tuh?
kita ada waktu, 20 menit lagi. Contoh yang di atas tadi saya naik sedikit. Nah, ini. Ada yang pernah lihat ini? Saya pernah lihat kejadian nyatanya, pernah nih. Itu yang dipakai apa? Bawahanmu kena. Nah, bawahanmu kena. Kenapa dia harus pakai bawahanmu kena itu? Karena Gak sudah punya Untuk sarung. menutupi aurat. satu Aurat. nggak punya Betul. sarung. Ya nggak masalah, sholat nggak wajib pakai sarung. Cuma masalahnya apa? Ini Menutupi aurat. bisa kita tebak ya itu celana yang dia pakai itu celana pendek. Berapa banyak Muslim sekarang dengan santainya dia kayak jalan-jalan jalan. Dia masih memikirkan sholat tuh. Dia masih mikirin sholat tuh. Dalam sholat dia tutup auratnya, tapi ketika di luar sholat dia buka auratnya. Biasanya contohnya perempuan. Kali ini saya kasih contoh cowok. Biasanya jadi hujatannya perempuan. Dasar perempuan itu. Di dalam sholat dia tutup auratnya. Tapi di luar sholatnya dia buka auratnya. Nggak gitu juga. Cowok gitu juga. Banyak tuh ditemukan. Sekarang lebih senang pakai celana-celana pendek gitu. Oh, masih mending Ustaz. Dia ikut masih ingat sholat gitu. Cuma masalahnya di luarnya dia dengan santai dibuka auratnya. Tentang begini. Nah, ini kita hubungannya antara akidah. Akidahnya dia sedang menyembah Tuhannya. Betul. Ya. Secara fikih, sah nggak sholatnya begini? Enggak. Sah? Tidak, Pak. Sah. Bisa jadi sah. Gitu. Bukan bisa jadi sah. Sah apa enggak nih? Pertanyaan fikih itu tidak Sah, bisa sah, tidak jadi. sah. Tidak jadi. Kalau Benar. merujuk Tidak benar. kepada apa namanya aturan syarat yang penting menutup aurat itu Ustaz, kemungkinan ini yang penting auratnya tertutupi mungkin, tapi masalah kesopanan kepantasan saja mungkin yang menyebabkan dia mungkin kurang itu Jawaban itu agak kurang kurang bisa tepat. diterima. Jawabannya, ya, secara akidah, ya bukan ini menyembah Allah misalnya ya, ini ya. Saya nggak tahu hatinya kan ya. Kalau menyembah Allah, oke. Syarat sah sholat itu bicara fikih. Fikih itu tidak bicara tentang suka nggak suka, baik nggak baik, tapi benar apa tidak. Ini secara fikih sah. Apa sahnya sholat itu syarat wajib syarat apa? Syarat sah sholat itu menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau ini, tapi nggak Lutut. kelihatan pusarnya, tapi kita Lutut. asumsikan lah ya, itu tertutup dari pusar sampai lutut, sah sholatnya secara fikih tadi ya. Saya ingin menghubungkan antara akidah, fikih, dan akhlak tadi, etika tadi. Ya. Di sisi akidah dan ya, tadi kan akidah bicara tentang bagaimana dia sholat, bicara di awal-awal bagaimana menyembah kepada Allah, bagaimana dia apa namanya tunduk pada aturan Allah. Ya, dalam fikih dia mau gimana cara sholat yang benar, dia penuhi. Masalahnya dari sisi akhlak terpenuhi apa enggaknya? Ini menjadi catatan kan gitu. Ternyata beragama itu, Pak, inti dari materi ini, beragama itu tak cukup akidah, tak cukup fikih, butuh juga yang namanya akhlak yang baik. Tapi sebaliknya ada juga orang yang salah apa ya? Yang penting akhlaknya baik, Pak. Ya walaupun dia jarang sholat, dia orang baik, Pak. Tidak ada orang baik yang jarang sholat. Oh dia suka ngasih infak sedekah kepada orang, Pak. Iya tapi dia nggak pernah puasa Ramadan. Nggak ada orang baik itu namanya. Dia tetap diam. Nah, yang baik itu akidah, salimul akidah, akidahnya benar, sohihul ibadah, ibadahnya betul, agam apa akidahnya lurus, selamat, ibadahnya betul, akhlak, husnul khuluq, akhlaknya baik. Oh dia pakaiannya begitu. Ya di sini kalau orang pakai pakaian yang putih, pakai sorban di situ dianggap itu orang baik. Enggak juga. Ini saya sengaja tadi saya pakai jubah apa namanya gamis begitu. Sama. Bedanya saya nggak pakai igal kayak mereka itu. Sama kalau itu kita anggap syekh cium tangan nanti mungkin ada orang lewat. Nah, kayak itu orang nonton bola. Kalau bahasa kasarnya Abu Jahal pakainya begitu juga. Abu Lahab pakainya gitu juga. Pakai yang dipakai Nabi sama pakai Abu Jahal itu nggak beda jauh.
Betapa banyak sekarang itu yang mematoknya itu bukan hanya masalah ini, masalah hanya gambaran. Nih, ini sebagai akhir-akhir ya. Jadi, countries where there are laws against homosexuality. Homoseksual itu kata mereka itu hak asasi manusia. Harus kita toleran. Kan kita orang yang wasatiyah. Coba ini mereka gunakan kata-katanya tuh. Kita kan wasatiyah pertengahan. Kita harus toleran. Tadi kan Pak Iwan bicara wasatiyah, wasatiyah. Mereka pun gunakan istilah itu. Kita orang yang wasatiyah. Mereka tuh apa namanya? Ya sampai bahasa mereka tuh. Saya itu perempuan yang terjebak di wujud laki-laki. Kata-katanya indah. Kata-katanya. Yang bisa jadi ini ngomongin homoseksuality itu. Jurnalnya Q1, Q2. Saudara kalau tembus jurnal itu nggak perlu ujian tesis kan. Mau tembus Sinta 2 aja pusing. Ini mereka ya ngomongin homoseksuality, membela homoseksuality. Q1, Q2, banyak jurnalnya. Pakai dalil juga. Ini negara-negara yang masih menentang yang warna-warna, termasuk Indonesia, Brunei, Malaysia, India. Ini Thailand, gawat. Pusatnya di sana. Cina, Jepang, aja wah, nggak habis pikir. Ah, gitu. Ternyata sisa sedikit. Dan mayoritasnya, menurut itu, adalah negara yang ekonominya nggak kuat, kecuali di negara-negara tertentu. Oke. Sebagai penutup, saya dapat di materinya itu materi 1 semester tapi dipadat-padatin gitu ya. Jadi saya akan nambah-nambah sedikit saja. Kita hafal betul dalil ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tadi saya sampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak seorang itu beriman sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, cuma kita kan dihadapkan dengan keadaan masih banyak muslim yang tersinggung hati. Ternyata bersama orang-orang beriman itu tuh masjid yang itu nggak kunut tuh. Jadi sini juga bilang itu dasar-dasar orang tuh penyembah kubur misalnya. Ada kata-kata yang ya karena ketidaksamaan itu membuat keras betul sesama saudaranya. Saling antar kampung, antar masjid bahkan antara sekolahan. Saya dulu waktu SMA itu tidak tawuran. Kenapa? Karena SMA saya itu isinya cuma 60 orang. Ya. Sebelahan sama SMA isinya 1.000 orang. Jadi kami memang tidak memilih untuk ribut. Tapi kalau misalnya banyak tuh bisa ribut juga kayak gitu. Kadang ada kejadian kita tidak ribut tuh kenapa ya? Karena kita kecil Pak minoritas. Nanti kalau giliran besar ribut-ribut juga. Dia merasa berukhuwah kalau satu kelompok, ini saya berikan catatan saja ya, satu catatan sedikit-sedikit aja. Dia merasa berukhuwah kalau satu kelompok, satu organisasi, satu persyarikatan, dia baik betul ukhuwahnya. Tapi sama muslim yang lain, dan kita bisa jadi ada ukhuwah kita yang bermasalah. Bukankah ukhuwah itu dikaitkan bukan dengan kelompok tertentu saja? Nah, misalnya kita hanya di Muhammadiyah saja, tidak. Kita ikatkan jalinan ukhuwah itu juga penting kepada saudara kita yang mungkin berbeda pandangan dalam hal tertentu dengan kita. Yang sholat idnya besok, kita sholat id hari ini. Misalnya. Saya sebagai penutup ini nanti mungkin ada waktu sedikit untuk bicara karena selain ada jam sudah ada materi lagi. Apa namanya? Saya beri sedikit resep buat saya dan kita semua. Resep bercandaan saja. Merajut ukhuwah itu salah satu resepnya itu nih salapnya itu namanya maafin. Ini cara untuk menyiram panas hati dan dendam. Nah, pemakaiannya setiap ketemu orang. Nah, maka dianjurkan dipakai bersama senyuman. Ada 10 menit buat tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk penyampaian materi yang luar biasa ya.
Tadi cukup menarik ya, banyak hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan yang ditoleransi ternyata hal tersebut cukup bertentangan ya, mulai dari cara makan karakter yang sekarang ya, ada standing party dan lain sebagainya. Ini luar biasa menarik ya Ustadz ya. Tapi memang saat ini memang sudah zamannya masuk ke situ Ustadz. Jadi semoga kita bisa tetap istiqomah ya sesuai dengan ajaran baik di Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, dipersilakan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan langsung kepada Ustadz, dipersilakan. Silakan, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Ada yang hendak ditanyakan? Syarianto, silakan. Atau saya mungkin Ustaz. Monggo Ustadz. Oke. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya cukup apa namanya mendalam dan penuh makna. Lebih lagi bahwa memang ini adalah pembekalan yang sangat baik untuk apa namanya ya, apalagi tadi resep salep tadi luar biasa, sangat bagus Ustaz. Nah, terkait dengan ukhuwah Islamiyah, memang seharusnya kadang-kadang apa namanya, mungkin kalau kita yang sadar terhadap pentingnya ukhuwah Islamiyah itu, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang memang tertindas, itu kan memang rasanya sakit Ustaz. Tapi apa daya kita hanya bisa kemudian apa namanya merasakan itu perih sendiri gitu tanpa harus berbuat apa-apa, hanya sekedar memberikan doa dan semoga mereka diberikan ketabahan. Nah, tetapi kemudian kenyataan yang kita lihat bukan hanya di luar sana, tapi di negara kita pun memang kecenderungan masih masih ukhuwah itu apa namanya masih sangat sulit ya, apalagi yang merasa bahwa apa namanya pandangannya ini yang paling benar, pandangannya yang benar sehingga kemudian atas dasar itu kemudian tadi bisa saling serang, bisa saling menghujat. Jangankan itu yang dipertontonkan oleh apa namanya kalau kita lihat di media sosial itu luar biasa sekali Ustaz. Itu harusnya Ustaz itu kan memberikan contoh teladan yang baik bagi para jamaah-jamaahnya, bagi masyarakat secara umum, apalagi ditonton dan disaksikan langsung oleh seluruh umat muslim, bahkan umat non-muslim di seluruh Indonesia. Dan itu sama sekali kan tidak memberikan apa namanya contoh yang baik gitu untuk merajut ukhuwah itu. Seharusnya kan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, eh, apa terlebih dahulu lagi Ustaz, ketika kemudian mohon maaf ini kasusnya pada saat Ustadz kita ya Ustadz eh, Wah ya Wah kemudian yang di yang dibicarakan seperti itu tentu kita sebagai apa namanya kita sebagai di samping kita sebagai saudara apa namanya seiman beliau itu rasanya ikut terpancing juga gitu saat ikut terpancing terbawa emosi sehingga ingin rasanya untuk ikut berkomentar dan apa meredam semua itu gitu. Tapi ya tentu kita apalagi kita yang terbatas apa namanya kemampuannya untuk menjelaskan itu kan untuk berkomunikasi secara langsung itu kan masih masih sangat susah gitu. Yang jelas kita merasakan betul Ustaz pengaruh pengaruh yang ditimbulkan ketika ada chaos-chaos seperti itu, pernyataan-pernyataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh orang yang mengaku bahwa apa namanya bahwa setiap muslim itu adalah bersaudara dan itu tidak terjadi pada sekelompok muslim yang lain. Apalagi yang dihujat adalah orang yang kalau di dalam organisasi kita tuh sangat kita apa namanya sangat kita hormati, kita teladani apa namanya pribadi beliau gitu. Nah, jadi apa namanya seperti apa Ustaz kita kemudian apa namanya sebaiknya gitu kita menanggapi atau kita menanggulangi hal-hal semacam itu agar agar apa ya memberikan efek juga kepada
orang-orang yang merasa dirinya paling benar, orang-orang yang merasa dirinya paling apa namanya di atas segalanya untuk memperlemah sesama saudaranya yang lain. Mungkin itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Yang pertama kita berdoa teman-teman, Allah jadikan hati kita adalah hati yang saling terkait ya dalam ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah sekedar eh, yang sangat parsial-parsial begitu. Yang pertama. Yang kedua, kita yakin betul bahwa perbedaan itu dalam umat Islam itu akan selalu ada sampai akhir zaman. Dari zaman sahabat pun, sepeninggal Nabi itu mulai ada masalah-masalah perbedaan-perbedaan. Jadi kalau kita berharap semua sama gitu, eh, saya kok tidak yakin gitu. Karena itu kalau analis sebagian apa namanya penulis-penulis yang kita baca itu sunnatullah, berbeda itu sunnatullah. Malah itu jadi ujian buat kita. Berbeda itu lalu dengan perbedaan Ya, itu kita ngapain? Apakah betul. kita ribut? Apakah kita saling toleran? Apakah kita saling sikut-sikutan atau kita bisa berjabat tangan? Maka para ulama menasihati kita, ya kita ya karena yakin ada perbedaan. Mari kita bersatu dalam hal-hal yang kita bisa sepakati bersama. Dan kita saling toleran terhadap sesuatu yang kita sama-sama tahu kalau kita berbeda. Ini waktunya terbatas, jadi saya akan ceritakan saja. Mudah-mudahan ini saya cerita bukan untuk apa-apa ya, tapi untuk jadi pelajaran buat saya dan kita semua. Saya dapat pelajaran betul ketika almarhum bapak saya meninggal dunia. Jadi saya sama bapak saya itu banyak bedanya, banyak pada pilihan-pilihan fikihnya banyak berbeda. Bahkan saya sejak dari kecil, dari SMA tuh saya sudah buka puasa tuh sama udah Lebaran hari ini sama kakak saya. Ya, waktu SMA waktu kuliah tuh. Orang tua saya besok saya. Tapi tetap aja kan saya dapat opor ayam tetap makan gitu saya cewek itu ya. Tapi beda pikirnya bisa berbeda. Bisa dalam satu rumah berbeda gitu bisa. Gitu. Dan Allah tunjukkan ketuk saya itu terakhir itu waktu kayaknya. Jadi saya ceritakan saja, ipar saya itu jamaah tablik, orang tua saya itu ya, ibu lebih dekat ke NU, bapak itu eh, apa namanya pentolan PKS di daerah sini, daerah saya. Pilihan-pilihan pikirnya berbeda dengan saya, dengan pilihan-pilihannya itu berbeda, banyak hal yang berbeda. Tapi saya belajar dari bapak saya itu dia eh, beliau Allah itu akrab dengan banyak kelompok. Nah, masing-masing tahu berbeda. Saya dipertontonkan tuh pertunjukan apa nih, cara Allah mempertunjukkan kepada saya bagaimana ukhuwah itu bisa berjalan adalah ketika almarhum bapak saya meninggal. Orang rebutan ngurusin jenazah, ya. Dan Allah berikan jalan masing-masing dapat dapat itu. Walaupun ya secara fikih mungkin ada saya yang tidak sepakat, tapi Allah berikan jalan kan. Jadi yang ngurusin saya mandikan dan sebagainya. Ada dua masjid datang untuk meminta apa disolatkan di situ. Tapi karena yang lebih banyak jamaahnya itu bapak saya di sekolah yang didirikan oleh orang tua saya di sekolah IT PKS itu, sekolah IT-nya PKS, jadi disolatkan di situ. Tapi tahukah dari rumah ke IT PKS itu siap bawa pakai apa? Dibawa pakai ambulan lazismu, dibawa ke situ, disolatkan. Yang nyolatkan saya, yang baca doa setelah saya sholat itu adalah sekretaris Nahdlatul Wathon Kaltim. Ya. Turun dari situ, dibawa dengan ambulan adismu itu kemana? Ke kuburan. Di kuburan itu, di makam itu sudah nunggu ketua lembaga dakwah NU, bukan di hadapan kubur itu. Dikuburkan, ditalkin oleh dia. Pecinya tuh, kalau Muhammadiyah ada peci yang ada Muhammadiyah. Di sini saja tuh Nahdlatul Ulama jelas-jelas itu. Orang tuh bingung, ini orang apa sih? Sholatnya disolatkan pakai cara orang Muhammadiyah. Ambulan Muhammadiyah. Di situ begitu. Di sini ditalkin. Waktu dikubur. Wah, maksud saya, ya tentu ada rasa beda-beda. Tentu. Tapi ukhuwah itu bisa jalan kok. Niatnya tuh baik gitu ya. Tentu kita ada perbedaan. Nah, kita niatkan perbedaan itu. Ya, kadang itu kita hanya melihat begini. Ya, terakhir penutup. Kita tuh hanya melihat, kalaupunlah kita benar ya.
Kita nganggap yang lain itu salah lalu masuk neraka. Bukankah Allah masih punya cara husnuzonnya? Kata guru saya itu mengajarkan. Husnuzonnya adalah bukankah Allah itu Maha Pengampun? Jangan-jangan walaupun mereka salah, bukankah ampunan Allah masih bisa? Kita wajib meyakini mana yang benar menurut kita. Bukan berarti dengan meyakini benar itu pasti membuat kita ribut sama orang lain. Tidak. Dengan kita meyakini apa yang benar menurut kita jalani, kita dakwakan, itu masih bisa berjalan beriringan dengan orang lain. Tetap bergandengan tangan, sama-sama menuju Jannatullah. Mudah-mudahan begitu. Kira-kira saya tidak menjawab secara itu. Ambil pelajaran. Teman-teman. Waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke moderator untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sebagai catatan, saya itu setengah-setengah juga. Kalau ada bilang, saya ini orang apa? Tadi saya ingat Pak Saryanto cerita, ada orang Muhammadiyah, ada orang yang didikin. Kalau saya itu SD Muhammadiyah, tapi habis itu melanglang buana. Saya ngaji di banyak tempat. Saya dulu mondok di pesantren Dewan Dakwah. Jadi kalau pesantren Dewan Dakwah, guru, tapi masalahnya ada satu guru saya itu Hizbut Tahrir. Nah, saya kembali ke Muhammadiyah, orang anggap ya masih orang Muhammadiyah juga kok. Cuma saya itu agak ajaib ya. Masalahnya. Saya nggak bawa. Nah, itu. Saya ingin tunjukkan saja satu hal yang unik bagi saya adalah ini mungkin Pak nggak semua, walaupun saya aktif di Muhammadiyah yang lain aktif, tapi tidak ada yang seperti saya. Mungkin jarang orang seperti saya. Saya sama Pak Woko sama tuh punya keunikan apa? Kami punya kartu Muhammadiyah dengan dua nomor berbeda. Kenapa? Karena waktu wisuda itu dikasih satu lagi. Padahal saya sudah tercatat ya. Saya punya kartu apa? Kartu tanda anggota Muhammadiyah dua. Kurang apa lagi saya Muhammadiyahnya? Kalau kartunya sudah dua ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makasih, Saryanto, Pak. kenapa? Terima kasih banyak Ustadz. Oke, karena sudah berakhir ya, izin kami akhiri. Semoga apa-apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi nilai manfaat, nilai tambah untuk kita semua, dan untuk Ustadz semoga menjadi keberkahan di dunia wal akhirah. Terima kasih banyak. Izin saya kembalikan kepada tim dari OMKT. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baril ngopi. Bagi-bagi kopinya. Kopi Radik. Ra- Ada bisa goreng baru tahu. Maaf. itu Radik kah Radik? Kopi hitam, hirang. Yang ini ya. Mas Cucu ngopi sih. Serius banget Mas Cucu kita wingi, Masya Allah. Mumet kepalanya rada nyut-nyut iki. Ada absennya Iya. enggak tadi? Aduh, ujung nganti lali aku. Kapan ya lali? Ada dipesan. Ada absennya di WA grup itu loh. Oh, enggak Lupa gini. ngisi absen. Wes nggak tahu ya, dianggap alfa ya sudah, yang penting ikut lah. Di WA grup bisa kok, di WA grup masih bisa tuh. WA Hah? grup. WA Udah grup ditutup, mana bisa. Lucu orang-orang ini. bisa. Ketika dibuka nggak bisa kebuka. Oh iya kah? Disalin palingnya. Iya kah? Kasihkan nanya bang. Masih bisa, Par, masih bisa. Bukan. Daripada Kirimkan, Bang, diam-diam. di grup. Diam. Kirimkan di grup lagi, nah. Sabar, disalin, Ya. lalu kemudian Salin. buka ke atas.
Pastekan di situ. pakai Google. Baik. Ya, Terus dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Ini Haji Woi, nih. Waalaikumsalam halo warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh, Pak Haji. Wah, ini Kak pemateri kita malam ini. Ada sekali yang belum. Kirimi lagi tong linknya. Ya, selamat berbaitul arkam. Ya, Bapak Hey, Ibu, masih mute Ustaz. Pak ya, Rizal, iya Pak. ya monggo dimulai. Oke, moderatornya Ini siapa? Pak, Oke, saya Pak. siapa Ya, moderator ini? silakan. Saya Pak Baik, Muhammad Nur Rifai. Monggo, monggo. ini Pak Kiai Oke. nih moderatornya ini. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita lanjutkan Baitul Akram yang insya Allah malam ini malam terakhir kita, insya Allah dilanjutkan besok pagi. Jadi malam ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita bagi ayahanda kita yaitu Bapak Dr. Andes Rizal SE MSI yang insya Allah materinya adalah muamalah kedua, muamalah syariah dan kepemimpinan Islam dikaitkan dengan keilmuan parodi. Nah, ini insya Allah akan disampaikan oleh ayahanda kita, ayahanda Dr. Andes SE Rizal SE MSI. Kepada beliau saya persilahkan untuk mengisi materi pada malam hari ini. ya, makasih. Dengan siapa moderatornya?